Assalamualaikum. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang persiapan-persiapan yang harus diinstal. Sekarang kita akan lanjutin yang kemarin. Yang kemarin kalau nggak salah udah sampai munculin Halo Dunia ya. Nah, kali ini kita akan coba bikin file koneksi sama konfigurasi database di menggunakan HDSQL atau di localhost ya, server localhost, dan juga menampilkan status kalau database itu udah terhubung ke server atau belum gitu ya di file PHP, di file index.php-nya. Pertama-tama kita buka dulu browsernya. Kita cek dulu ya. Kita tunggu, kita buka browsernya pakai Chrome ya saya. Kita ketikkan localhost belajar cerut. Oke. Nah, di sini nggak bisa connect ya karena apa? Karena XAMPP-nya belum kita hidupin ya. Jadi fungsi XAMPP itu kan sebagai server, dia harus selalu hidup ya teman-teman. Jadi kalau misalkan XAMPP-nya nggak hidup ya dia nggak bisa connect gitu. Kita hidupin dulu XAMPP-nya. Ya oke, di sini udah muncul. Sekarang kita tinggal start aja Apache sama MySQL-nya. Di start sampai ada status angka-angka di sini ya. Oke, udah muncul, udah mulai start ya. MySQL-nya juga kita start. Oke, kalau udah sekarang tinggal kita reload atau kita refresh di browsernya. Harusnya muncul ya Halo Dunia. Oke, ini yang kemarin ya, yang kita buat kemarin, memunculkan teks dulu ya pertama-tama. Oke, selanjutnya kita mulai buka database-nya ya. Jadi sebenarnya untuk database itu ada dua cara ya teman-teman. Sebenarnya kalau udah install XAMPP, tinggal buka aja localhost php-myadmin ya. Di browser kalian tinggal localhost php-myadmin. Seperti ini, nanti akan langsung diarahkan ke server lokal kalian ya. Oke, di sini udah masuk ya ke localhost servernya. Di sini menunjukkan angka 127.0.0.1.3308 ya. Di sini kenapa 3308 di tempat saya? Karena saya menyimpannya di 3308 ya. Kalau teman-teman mungkin cukup mengetikkan localhost atau php-myadmin gini aja. Nanti kalian akan langsung dihubungkan ke sini. Nah, jadi punya teman-teman itu umumnya ya 3306 gitu ya. Cuman kalau punya saya setting 3308. Kalian mengikuti cara saya juga nggak apa-apa, mengikuti cara kalian juga boleh, terserah, itu opsional ya. Oke, di sini karena kita udah masuk ke database-nya, sekarang kita buka pakai HDSQL. Itu cara yang kedua ya teman-teman. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, masuk ke server itu kan ada dua cara ya, pakai yang bawaan dari XAMPP-nya dari php-myadmin-nya, yang ini tadi ya, sama pakai aplikasi MyHDSQL ya. Jadi kenapa aku lebih suka pakai HDSQL ya, interface-nya lebih menarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama kita klik new ya. Ini untuk halaman pertama, tampilan awal seperti ini kalau HDSQL. Kita klik new. Nah, di sini kita masukkan ya. Pilih network type-nya ya dengan memilih MariaDB or MySQL ya teman-teman. Oke, silakan pilih yang MariaDB or MySQL. Oke, karena kita bakal pakai bahasa query MySQL ya. Kemudian di sini jangan lupa kasih nama ya. Misal apa? Localhost, terus kemudian masuk hostname atau IP-nya 127.0.0.1 ya. Ini defaultnya ya, kalau localhost bawaan dari PC kalian itu segini, ini ya. Kemudian usernya apa? Kalau kalian setting usernya root ya itu saja root. Tapi kalau defaultnya root ya, defaultnya. Terus ini passwordnya ini opsional ya. Ini kalau di kalian ada passwordnya silakan diisikan passwordnya. Tapi biasanya kalau default itu enggak ya. Kemudian ini defaultnya 3306 ya. Ingat punya kalian defaultnya 3306. Tapi kalau punya saya itu 3308 ya.
Kalian ikutin cara aku boleh, ikutin cara kalian juga boleh ya. Terus setelah itu tinggal di open aja. Open. Ini kita klik yes. Oke. Nah, masuk ya ke database-nya. Ini database lokal kita ya. Kalau bawaan nanti udah ada yang namanya database test sama database PHP-MyAdmin, MySQL sama performance schema ya. Ini bawaan ya, nggak perlu di utak-atik. Nah, sekarang gimana caranya bikin database baru? Nah, gampang aja. Kalian klik di sini, klik kanan ya, terus create new database. Yang pilih yang database ya. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita tentukan nama database-nya apa. Misalkan kita mau bikin database karyawan gitu ya. Karyawan. Oke. Ininya collection-nya kita default aja ya. Kita klik OK. Nah, langsung muncul ya di sini. Langsung muncul database-nya. Cuman ini belum ada table sama kolom-kolomnya, nanti kita buat ya. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Kalau di cara yang lainnya kan kita tadi pakainya di itu ya, localhost PHP-MyAdmin-nya. Nah, di sini tinggal kita refresh apakah database karyawan juga muncul, karena kan sama ya sebenarnya. Nah, muncul ya teman-teman di sini karena kita udah buat juga di lokal menggunakan HDSQL ya. Itu sama aja. Kalian tinggal pilih mau pakai yang localhost PHP-MyAdmin atau pakai HDSQL ya. Cuman aku lebih suka pakai HDSQL ya. Oke, di sini kita bakalan pakai HDSQL aja. Berikutnya kita bakal coba buat table ya. Klik kanan, create new table. Oke, kita bikin misal table pegawai ya mungkin. Kita kasih nama name pegawai, terus kita tambah kolomnya. Yang pertama mungkin NIP, nomor induk pegawai ya, kita set data tipenya integer, kemudian allow nullnya biarin aja, terus kita tentukan auto increment ya, biar nanti otomatis ngisi NIP-nya. Oke, setelah itu kita set length setnya ya, length set. Kita buat mungkin 20 digit aja ya, 20 digit. Kemudian setelah itu kemudian kita buat nama ya, kolom untuk isi nama karyawannya. Kita add lagi. Nah, udah kebentuk ya. Kolom kedua kita isi sama nama. Pakai huruf besar aja kali ya. Nama underscore karyawan. Oke. Oh iya teman-teman, kalau di query SQL itu jangan ada spasi ya. Misalkan mau pakai pembatas, kita pakai underscore aja ya. Jadi nanti biar bisa dibaca oleh programnya, karena ini termasuk case sensitif ya SQL itu. Kemudian tipe datanya kita buat karena nama orang ya. Biasanya nama orang itu ada tanda petiknya gitu-gitu ya. Kita setting tipe datanya varchar ya. Varchar karena nama orang itu bukan cuma huruf aja ya, kadang ada tanda petiknya gitu-gitu. Kemudian berapa digit maksimal kita setting. Oke, 50 aja kali lah ya. 50. Terus ini kita biarin aja. Kemudian kita buat lagi apa? Jenis kelamin. JK gitu aja ya. JK. Kita varchar juga nggak apa-apa. Kita batasin digitnya mungkin 15 gitu ya. Oh iya, ini untuk yang NIP kita setting NIP data tipenya, tipe datanya kita setting varchar juga ya.
Ini kita setting primary ya. Oke, udah setting primary. Oh ya, tipe datanya kita balikin lagi aja ke kemudian ini kita save ya. Oke, kita sekarang udah punya table pegawai ya. Nah, di sini datanya masih kosong ya. Oke, kita udah punya database karyawan, table pegawai, kemudian kita isi aja nih. Gimana caranya untuk ngisinya? Kita klik tanda plus ini ya, insert row buat nambahin datanya. Misal NIP-nya kita mulai dari 1 gitu ya, 4 digit aja. Terus nama karyawannya misal siapa, Abdullah gitu ya mungkin. Kemudian jenis kelaminnya dia laki-laki ya, kita pakai L aja kali ya, L. Oke, udah muncul ya, udah berhasil kita buat ya ini isian table pegawainya. Kemudian sekarang kita cek juga nih. Oh ya, sebelum di refresh dulu ya, di refresh. Kemudian kita cek juga yang di localhost, server localhost. Kita refresh. Kemudian kita masuk ke karyawan, database karyawan yang kita buat tadi. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini juga udah ada ya table pegawai. Kita klik, kita lihat apakah sama seperti yang di HDSQL yang udah kita buat. Nah, sama ya, udah ada isinya juga ya. Ini NIP-nya 111, nama karyawannya Abdullah, jenis kelaminnya laki-laki ya. Oke, kita udah punya satu data ya. Kemudian kalau ini udah berhasil kita buat, ya isian table ya, tinggal kita sekarang masuk ke Visual Studio Code-nya ya. Kita buat koneksinya ya. Kita bakalan mulai main bahasa logika PHP-nya ya. Oke lah, langsung aja. Usahakan kalau bahasa pemrograman PHP kita buka tag-nya dengan tanda PHP seperti ini ya. PHP, kita awal PHP, kemudian kita akhiri juga dengan penutupnya seperti ini. Kemudian kita buat variabel database-nya ya. Misal db host ya, db1 itu. db1 host. Oke. Kemudian db1 user, kemudian db1 pass, ini untuk passwordnya nanti ya. Kemudian lagi db1 name. Oke. Nah, kita berhenti di sini dulu ya. Saya akan jelaskan dulu ya di sini. Kita berhenti di sini dulu. Jadi kenapa di sini aku namanya db1 ya, karena ke depan kita bakalan menerapkan namanya multi database. Jadi nggak cuma satu database saja yang bakal kita pakai ya. Sebenarnya bisa ya menggunakan satu database aja, cuman itu nanti kalau misalkan kita mau menggunakan database lain yang mana kita punya table yang tersimpan di database lain, itu biar bisa gampang ngambilnya gitu loh. Jadi kita gunakan db1 aja ya. Ini untuk inisiasi database pertama ya. Nanti kalau misalkan mau pakai database kedua ya, kita buat variabel yang beda juga dengan cara ya begini, db2 host dan seterusnya gitu-gitu ya. Cuma di sini kita bakalan pakai satu database dulu.
Kemudian di sini kita isikan. Di bagian variabel DB1 host ini kita isi sama portnya ya. Tadi port lokal berapa? 127.0.0.1 ini ya. Karena di saya itu 3308 ya portnya, 3308. Maka di sini saya isi 3308 ya. Cuman di kalian mungkin cukup sampai sini aja. Di kalian nggak usah ditambah-tambahin 3308. Kalian cukup diisi 127.0.0.1 aja gitu ya. Ingat ya. Cuma di sini punya aku bakal aku isi 3308. Kemudian usernya kita tadi pakainya root ya. Root, kemudian passwordnya kita kosongin karena nggak di password ya. Kemudian nama database-nya tadi apa? Karyawan. Oke, database pertama namanya karyawan ya. Setelah itu kita buat juga yang namanya variabel koneksi. Ini biar nanti bisa kehubung, kita pakai kita buat variabel ya. Sama dengan mysqli connect dalam kurung, jangan lupa tanda petiknya di akhir. Kemudian kita isi db host yang di sini kita panggil semua ya, kita taruh di sini db1 host, kemudian db1 user, kemudian $db1 pass, kemudian db1 name. Oke. Selesai di sini. Kemudian kita bikin variabel lagi untuk mengecek apakah database ini tuh udah terkoneksi atau belum ya. Nanti kalau misalkan terkoneksi, maka dia akan menampilkan teks berhasil terhubung ke database pertama. Tapi kalau belum terkoneksi, nanti dia akan memunculkan database gagal terkoneksi. Jadi kita bakal pakai namanya logika if else ya. Jadi langsung aja kita tulis ya, if dalam kurung tanda seru, kita panggil ya, ini koneksi kita buat lagi untuk menampilkan statusnya apakah terhubung atau belum, itu dengan bikin variabel db1_status. Terus kita buat, kalau misalkan gagal, kita akan munculkan kalimat gagal terhubung ke database. Terus jangan lupa di sini, karena ini untuk memunculkan error ya, memunculkan database yang gagal, jangan lupa juga kita tuliskan mysqli connect error dalam kurung titik koma. Nah, kemudian kita else, misal berhasil, kita tampilkan satu status berhasil terhubung ke database titik koma, jangan lupa. Oke, jadi ini ya file koneksi.php yang gunanya untuk menghubungkan ke database kita ya. Jadi di sini port lokal kita kan ini ya, 127.0.1.3308. Kemudian ini user untuk masuk ke server lokal kita, root, terus passwordnya nggak ada karena kita nggak setting passwordnya ya. Jadi di sini kita kosongkan aja. Kemudian ini masukkan nama database yang kita buat tadi ya. Karena tadi kita punya karyawan, maka di sini ya diisinya karyawan gitu ya. Kemudian di sini kita buat query yang mana untuk menghubungkan server lokal kita biar terhubung, maka kita gunakan query mysqli connect ya. Kemudian yang di sini kita panggil semua ke sini. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya if else ya, yang mana untuk menunjukkan kalau database yang nggak bisa kehubung, maka nanti bakal munculin pesan error seperti ini. Tapi kalau berhasil, maka dia akan memunculkan teks berhasil terhubung ke database. Kemudian
kita setting di bagian index.html. Nah, di sini kita hapus saja yang hal dunia ini, kita hapus aja. Terus kita ganti file index.html ini ke format PHP dengan cara rename, karena kita bakal menggunakan bahasa PHP, jadi kita ganti formatnya di index.php gitu ya. Oke. Kemudian kita buat tag pembuka PHP, tag penutup. Sebenarnya nggak perlu pakai tag penutup, nggak apa-apa ya kalau di PHP itu. Yang penting di awal udah pakai tag PHP. Kecuali untuk looping ya, kayak for each gitu, kita itu wajib menutupnya ya. Cuman kita nggak akan bahas dulu for each itu nanti ya, di pertemuan selanjutnya kita bahas. Kemudian selanjutnya ini kita include file koneksi .php. Oke. Oh ya, di sini jangan lupa ya, di sini dimasukin koneksi 1 ya, karena ini di database 1 ya teman-teman. Kita save. Kemudian yang ini juga kita lanjutkan lagi ya. Kemudian kita pakai H1 aja ya, H1. Uji coba database pertama ini. Kemudian di bawahnya $db 1 status. Oke. Iya, jangan lupa tanda titik koma. Karena tadi kita udah bikin ya di sini untuk menampilkan kalimat gagal sama berhasilnya, maka di sini juga kita harus panggil biar nanti di file di laman indeks itu dia muncul gitu loh, apakah dia tuh gagal atau berhasil gitu. Terus kemudian di sini ada yang namanya input koneksi.php. Nah, ini harus selalu dicantumkan ya di bagian atas ya, karena ini untuk memanggil koneksi database-nya. Misalkan ini nggak dicantumin ya, nanti bakalan error ya. Jadi setiap ada logika untuk menampilkan data dari database, ini file koneksi ini harus selalu dibuat ya, harus selalu ada ya. Oke, kemudian karena kita udah buat ya file koneksi sama database-nya, sekarang kita cek. Kita masuk ke browser, localhost, belajar CRUD, kita enter. Nah, muncul ya. Di sini ada tulisan uji coba database pertama yang kita buat. Ini di H1 ya. Terus ini statusnya kita munculkan menggunakan ini db1 status, kita echo. Jadi echo di sini itu gunanya untuk memunculkan teks ya, teman-teman. Maka di sini karena dia berhasil terhubung, dia akan menampilkan kalimat berhasil terhubung ke database. Cuman misal kita buat gagal, caranya ya kita buat aja di sini koneksi satunya kita hapus mungkin. Nah, nanti di sini harusnya dia menampilkan gagal terhubung. Nah, seperti ini ya. Udah berhasil ya kita membuat koneksi database ya. Jadi untuk pertemuan kedua kali ini kita akhiri dulu sampai sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga kalian bisa mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.